Allah satu-satunya, kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, mungkin ada yang belum kenal sama saya. Tadi MC sudah bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Ya, tapi kita kayaknya di dalam Kristus nggak seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Nama saya Pendeta Tiulina Arwan. Jadi saya sebenarnya pelayanan di Porsea. Jadi saya di Tanah Batak karena panggilan Tuhan memang ke sana. Ya, saya melayani di sana mulai tahun 2015. Jadi sudah 10 tahun saya di sana. Ya, sama seperti pos-pos PI tadi masih seperti itu kami. Pos PI apa ya cocoknya tadi? Harapan. Ya, harapan tadi seperti itulah masih kami. Ya, ya kita bersyukur boleh nanti kita berkenalan selanjutnya setelah kita nanti acara santai. Ya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengambil dari 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 17. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saya senang kita membacanya secara responsoria karena memang saya ingin kita sama-sama sambil menikmati apa yang kita baca. Ya, saya ayat yang genap, kita semua ayat yang ganjil. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang pemuja dan seorang penganiaya, seorang baranas, tetapi aku telah menjadi dia. Semuanya itu tanpa pengetahuan, yaitu iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka ada yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja Kerajaan Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Iya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Iya. Bapak Agustinus pernah berkata demikian. Ada 2 hal yang membuat manusia hidupnya beres. Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua adalah mengenal diri. Ini kalau ini sudah benar-benar kita mengenal Allah dengan mengenal diri, pasti hidup kita beres. Beres dalam rumah tangga, beres dalam seorang mahasiswa, beres menjadi seorang anak, beres menjadi seorang pekerja. Kita akan beres. Karena apa? 2 ini ada pada kita. Jadi mengenal Allah ini, kita tidak bisa mengenal diri tanpa mengenal Allah lebih dahulu. Karena memang lewat mengenal Allah lah kita bisa mengenal diri kita. Dan ini tidak bisa didahului mengenal diri dulu baru mengenal Allah, tidak bisa. Harus mengenal Allah lebih dahulu baru mengenal diri. Nah, mengenal Allah ini sangat penting. Ya, ada contoh yang sangat membuat agak lucu. Kejadian ada terakhir-terakhir ini. Lucunya seperti ini. Keluarga abang bapak Ike datang ke Porsea membantu pelayanan waktu itu ke lapas dan juga ke anak-anak. Jadi waktu mereka datang, bapak ini membawa sepeda motor saya ke BNI. Jadi waktu dia bawa ke BNI, setelah yakin ya kan, sudah pulang keluar dari ATM ini, langsung masukkan kunci, maju.
sepeda motor ini sampai di tempat pos TPI. Sebelah tetangga itu bilang, pinjam dulu sepeda motornya ya kak, katanya. Oh ambillah, ini kuncinya, saya kasih. Lalu waktu dia bilang, gak jadilah pinjam kak, kenapa? Ban belakangnya itu agak goyang katanya. Terus waktu saya lihat, kenapa baru semalam saya perbaiki supaya nanti dipakai gak ada yang goyang-goyang. Begitu saya pikir, baru semalam saya bawa ke bengkel, kenapa goyang? Udah saya periksa ini ban belakang, saya pencet. Enggaknya, oh tapi kok kayak goyang memang. Kulihatlah mulai dari tempat duduknya ada gambar laba-laba. Loh, tempat duduk kereta saya nggak ada laba-labanya. Ini kok ada laba-labanya? Mulai curiga, lihat lagi semua. Loh, ini kok ada? Akhirnya saya tahu bahwa itu bukan sepeda motor saya. Bang, salah sepeda motor ini. Sudah 2 jam. Sesudah itu, karena apa? Karena kami pergi ke daerah pinggir danau ke Pasir Putih. Setelah saya dari Pasir Putih, kami baru tahu itu bukan sepeda motor saya. Bang bawalah balik ke BNI. Nanti baru tahu entah siapa yang punya sepeda motor ini. Sudah datanglah ke BNI bapak ini. Rupanya ibu-ibu sudah lama nunggu gini. Siapa yang bawa sepeda motor ini? Siapa yang bawa sepeda motor ini? Sudah 2 jam ibu itu. Tapi syukurlah nggak dipikirnya itu dicuri. Syukurnya dipikir pasti tertukar. Memang bisa kuncinya sama-sama 2. Kunci dia bisa ke saya, kunci saya bisa ke punya dia. Sepeda motornya. Lalu apa yang saya lihat? Saya mulai lihat ini ya, seperti inilah kalau nggak kenal. Ya kan ya, setel yakin ya. Nah, kita kan kalau kenal Tuhan kita bilang setel yakin kali kita ya. Setel yakin terus. Wah bawa sepeda motornya padahal mau yang apa? Yang salah. Seperti itulah kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar. Setel yakin. Setel yakin apa? Setel yakin dekat dengan Tuhan. Setel yakin kita bawa yang benar. Padahal apa? Bawa yang salah. Karena pengenalan yang salah pasti akan kita bawa yang salah. Tapi pengenalan yang benar pasti akan kita bawa yang benar. Seperti itulah contohnya kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau tidak mengenal Allah dengan dalam. Iya, mari kita akan lihat firman Tuhan ini. Kalau tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa. Mari kita akan lihat siapakah Yesus yang dinyatakan yang datang dari surga ini. Mari kita lihat di ayat 17. Dikatakan di sana, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Siapa yang datang dari surga ini? Siapa yang datang di kandang domba itu? Siapa yang datang di palungan itu? Dikatakan Raja segala zaman. Wah, yang datang ini Raja segala zaman. Kalau raja-raja di bumi ini ada zamannya, ada masanya, ada waktunya, ada waktu-waktunya semua. Semua kerajaan-kerajaan di bumi ini akhirnya ada masanya hancur, ada masanya berjaya, tapi ada masanya hancur. Tapi raja yang satu ini, dia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau bahasa Karo bilang, saya agak ambil sedikit bahasa Karo karena kita di sini orang bahasa Karo. Kebetulan saya tahu sedikit-sedikit. Ya. Sila kering. Jadi dia raja yang tidak ada habis-habisnya. Raja berarti raja yang kekal, raja yang tidak ada masa di mana pemerintahannya selama-lamanya. Ini hal yang sangat penting. Ternyata yang datang di palungan ini raja di atas segala raja. Kalau Prabowo saja datang ke Langkat, karena kita tahu dia presiden, wah, kita menyambut dia dengan meriah. Saya dulu nggak suka datang Jokowi ke tempat kami, karena apa? Semua
jaketnya Jokowi. Jaketnya Jokowi, jadi orang kepingin kali dapat jaket Jokowi. Seperti itu. Kalau Jokowi saja punya masa berapa periode? 2 periode. Cuman apa yang terjadi setelah selesai periodenya? Mau lewat dia gak peduli lagi orang. Ya kan gitu ya? Mau lewat lagi gak peduli orang. Tapi yang datang di palungan itu, dia raja di atas segala raja. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kelima. Ini dituliskan tentang dialah raja di atas segala raja. Wahyu pasal 5. Saya akan baca untuk kita semua. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 13. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu, yang layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita melihat bagi Anak domba yang duduk di atas tahta, semua yang di bumi, yang di sorga, semua yang di bumi, semua yang di bawah bumi, semua yang di laut, dan semua yang ada di alam semesta ini menyembah kepada Anak domba Allah itu. Makanya Natal artinya apa? Natal artinya semua orang sudahkah menyembah kepada yang datang itu? Sudahkah semua orang menyembah yang datang itu? Karena di sorga dia disembah oleh para tua-tua dan seluruh malaikat menyembah Dia berlaksa-laksa. Tapi kita di bumi apa? Natal, tapi Yesus itu belum menjadi raja, belum menjadi raja di dalam hati kita. Terima Yesus sudah, Yesusnya sudah, tapi rajanya belum. Mengapa? Karena kita masih mengatur kita atur. Ya, kalau bapak-bapak ini yang ngatur apa pikirannya ya? Buat usaha ini, buat usaha ini. Ini bapak-bapak ini ya kan? Gagal. Buat lagi saya nggak pernah tanya raja. Tanya siapa? Ya tanya kawan. Kawan, apa nih usaha sekarang? Ini bagi pebisnis ini ya kan? Kawan, apa nih usaha sekarang ya kan? Kurasa ini aja bang, katanya. Buat usaha ini lagi, hancur semua. Akhirnya apa? Udah habis dulu semua, baru tanya raja. Gitu kan bapak-bapak ya? Kayak gitu ya bapak-bapak di sini nggak ya? Bapak-bapak dikasih anugerah ada kayak gitu dan hadir di sini. Apa ya bang? Iya. Karena memang ini tidak pernah tunduk kepada raja yang datang itu. Karena kita menjadi raja di dalam hidup kita. Kita lihat benar-benarkah Yesus menjadi raja dalam hidup mereka ya? Jangan pergi ya dari jalan yang sama. Pergi dari jalan yang lain. Mereka taat? Ya. Kita udah bertobat berapa lama? Sudah bertobat berapa lama? Tuhan bilang ini tetap lakukan kai singana ateku. Kan gitu ya? Apa ya? Ku senangi. Apa yang kita senangi? Saya dulu waktu sesudah bertobat, awal bertobat kan, disitulah yang Tuhan tunggu. Sudahkah aku menjadi raja dalam hidupmu? Menjadi juru selamat? Iya.
Memang engkau telah menerima aku menjadi juru selamatmu, tapi sudahkah aku menjadi raja dalam hidupmu? Ternyata tidak. Karena apa? Banyak sekali firman Tuhan itu hanya di otak. Otakku yang besar, badanku kecil. Jadi kira-kira kayak mana itu? Anak-anak hidrosefalus. Coba kita kira-kira kalau anak-anak hidrosefalus apa yang terjadi dengan dia? Ya, mante suapi. Ya kan gitu ya? Karena hidrosefalus sudah bisa angkat kepala. Karena kebesaran kepalanya, nggak seimbang kepala dengan badan. Anak-anak disuapi, pakai baju dipakaikan. Semua bergantung karena apa? Otaknya yang besar, badannya kecil. Banyak orang Kristen gitu ya. Banyak orang Kristen seperti itu. Iya. Karena apa? Karena ini menjadi raja, tapi Tuhan tidak menjadi raja di sini. Dan itulah pertobatan saya sampai 5 tahun. Saya rasa saya waktu itu, Tuhan, apa yang masih salah dalam hidup saya? Kenapa sepertinya firman Tuhan itu masih gagal dalam hidup saya? Banyak yang gagal. Tidak banyak yang jadi. Tuhan bilang, karena kamu masih raja di dalam dirimu. Pikiranmu yang menjadi raja, perasaanmu yang menjadi raja. Bukankah kita perempuan banyak yang perasaannya jadi rajanya kan? Perasaan senang, oh kasih suami makan enak. Ya kan gitu ya? Perasaan tidak senang, makan saja. Apa yang ada? Ya, gak masak-masak suami istrinya. Karena perasaannya menjadi rajanya. Tapi kalau gak perasaan menjadi raja, biarpun perasaan ini gak sesuai, gak apa-apa. Aku masakkan tetap yang terbaik untuk suami. Kan harusnya gitu. Ini gak karena perasaan yang menjadi raja, ya sudah gak masak. Karena perasaan menjadi raja, makanya pergelut, tahu ya? Sikit-sikit apa? Wah, sudah sini. Mana makanku? Buat saja. Kan akhirnya si suami karena nggak makan pun dia, kalau udah kayak gini istrinya pun sudah dia keluar makan, gede kan? Ya makanya bapak ini banyak yang sakit karena makannya banyak di luar. Nah seperti itu ya. Nah, sudahkah Yesus menjadi raja? Karena dia raja segala zaman, dia kerajaannya tidak berakhir di surga, di bumi, di bawah bumi, dan di alam semesta ini. Seluruh makhluk menyembah anak domba Allah itu. Sudahkah kita menyembah dia di Natal? Sudahkah kita menyembah dia? Jangan-jangan belum kita menyembah dia karena apa? Karena kita masih menjadi raja di dalam diri kita. Sudahkah kita menjadikan Yesus itu menjadi raja? Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Dikatakan dalam Yohanes 1 Timotius tadi. Dikatakan di sana hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal. Dikatakan Allah yang kekal. Kalau terjemahan bahasa Karonya gini katanya, di bata si sada. Itu dulu yang pertama. Berarti Allah satu-satunya. Dulu waktu cari jodoh sebelum bertobat, gak apa-apa lah, semua ke surganya agama ini. Gak apa-apa lah, yang Islam juga, ya mau gak apa-apa lah. Nanti ke surga juga nanti semua agama ini. Gitu konsepnya, iya. Maka saya dulu pernah hampir mau pacaran dengan agama seberang. Karena konsepnya tadi semua agama ke surga. Tidak. Di bata si sada, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Yesus jalan ke surga, iya. Hanya Yesus satu-satunya Allah, iya. Kalau dia satu-satunya Allah, kita mengenal diakah Allah satu-satunya? Nah ini, apakah kita mengenal dia Allah satu-satunya? Dari mana kita tahu kita belum mengenal dia Allah satu-satunya? Biasanya, kalau terjadi sesuatu masalah, langsung kita stres, langsung kita khawatir. Itu biasanya tidak mengenal Allah satu-satunya.
baru-baru ini karena Natal di Pos PI itu kami undang seperti ini juga di Gedung Serbaguna, jadi agak banyak biaya yang dibutuhkan. Persembahan kami masih sedikit tiap minggu, jadi nggak cukup uang. Jadi waktu itu saya berdoa, Tuhan, cukupkanlah dana untuk semua Natal-Natal ini, baik Natal di Serbaguna, baik di Natal di lapas, baik Natal juga anak-anak. Lalu Tuhan berbicara, aku akan mendatangkan kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Hebat ya firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang hebat, tapi percayanya ini jadi enggak. Nah, setelah mulai berjalan mau Natal, saya mulai pasang aksi apa? Tandanya tidak percaya. Teleponlah kakakku ini udah bertobat. Gimana ya kakak? Berapa nih persembahan kakak untuk Natal ini? Sepertinya rohani ya, rohani kali, tapi inilah tandanya kurang percaya. Datanglah kakakku ini, banyak uangnya. Uangnya ini yang saya pegang aja ada sekitar hampir 50. Saya pegang ya, saya disuruh megangnya saja. Jadi udah deh 500.000 lah ya kan? Kok cuma 500.000? Masa cuma segitu kak? Gak bisa ditambahin? Gak akan ditambahin, kata Tuhan. Ya sudah. Tapi setelah selesai bertelepon itu, disitulah Tuhan bilang, percaya kamu sama aku. Aku Allah satu-satunya yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada. Kamu gak percaya sama aku? Lalu saya minta ampun. Tuhan ampuni saya. Saya mau percaya sekalipun tidak kelihatan siapa yang mau memberi uang itu. Siapa bangsa-bangsa yang Tuhan berikan untuk memberi persembahan untuk Natal ini. Amin. Selesai. Saya diam. Seminggu kemudian langsung ada SMS. Kak, ini ada kiriman dari salah seorang jemaat di Medan. 1 juta. Masuk. Wah, datang Tuhan. Permulaan. Sudah kau lihat kan? Ketika engkau belajar percaya aku Allah satu-satunya sudah jalan kan? Kemudian berikutnya, waktu itu kami sudah butuh sebenarnya keyboard untuk dipakai. Jadi waktu itu saya khotbah di Batam. Karena saya khotbah di Batam, jadi waktu itu ada Kak Lidwina di Singapura. Saya bilang gini, Kak, bisa nggak saya dicarikan keyboard secondnya Singapura? Karena saya ke Batam jadi dekat, dan dia juga mau ke Batam gara-gara mau anaknya itu dibaptis. Jadi dia bilang, oke lah, tapi kenapa ke gereja second ya? Katanya gitu. Tidak ada uang, yang adanya second. Akhirnya karena cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu kan? Iya. Jadi sampailah di Batam ini. Kenapa harus second ke gereja? Katanya kan? Saya bilang, gak apa-apa lah kak, itu yang ada. Lalu dia bilang, nah usah second, baru saja. Baru dari mana uangnya kak? Ini otaknya terus masih on. Dari mana uangnya kak? Nanti ada. Besoknya dia datang lagi. Ayo kita ke toko. Katanya. Hah? Ke toko? Beli baru? Iya. Kenapa banyak? Uangnya Tuhan sudah sediakan. Nah sama seperti Abraham bilang ya. Tuhan sudah sediakan. Kami ke toko lah. Saya milih-milih yang agak kecil-kecil. Serinya yang kecil. Yang ini aja. IP di bawah PSR 500. Yang ini saja. Jangan. Yang ini kata itu. Mahal kali. 16 juta. Gak jadi. Yang ini aja kak. Saya bilang yang ini katanya. Mau berapa pula kita yakin. Ya sudah terserah kakak. Kakak yang milih. Kalau aku menurutku yang ini saja. Ini pun sudah syukur besar kalau kami bisa dapat yang kecil ini. Dibelilah PSR 720. Saya pikir gini, inikah yang Tuhan katakan, kekayaan bangsa-bangsa. Bahkan seluruh biaya Natal cukup semua. Artinya apa? Ketika kita mengenal Dia Allah satu-satunya, Dia Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pernahkah kita belajar mempercayai, baik dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar? Pernahkah kita belajar? Karena konsep Allah satu-satunya sudah di sini, tapi sampai di
di sini itu belum tentu jadi kalau Tuhan tidak membuat itu jadi di dalam hidup kita. Itu belum tentu jadi. Karena mana? Karena ada banyak orang sudah bertobat 10 tahun, 15 tahun, tapi ketika masalah terjadi, tetap saja apa yang terjadi? Dia hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, hari lepas hari, bahkan malah stres. Malah dia susah tidur, padahal katanya sudah bertobat. Dia Allah satu-satunya. Ini yang kedua. Dikatakan yang ketiga adalah dia Allah yang tidak nampak. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. 2 ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Allah yang tidak nampak. Yang dikatakan maksudnya di sini adalah dalam perjanjian lama, Allah itu Allah yang luar biasa, maha kudus. Sehingga siapapun setelah jatuh manusia ke dalam dosa, siapa yang berdosa, yang melihat Allah akan mati. Makanya ketika bangsa Israel berada di kaki gunung Sinai itu, apa yang terjadi? Bangsa Israel mengatakan, Musa, kamu saja yang menghadap kepada Allah. Kalau kami nanti menghadap kepada Allah, kami semua akan mati. Mengapa? Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa mengenal Allah. Itu yang dikatakan di dalam Matius juga pasal 5. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi artinya apa? Allah yang mulia dan agung itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah satu-satunya itu, dia Allah yang tidak bisa kita kenal kalau bukan karena Allah menyatakan dirinya kepada kita. Karena apa? Betapa kudusnya dia, betapa mulianya dia. Betapa mulianya dia. Jadi Yesus yang lahir di palungan sepertinya rendah ya, tapi yang datang ini adalah Raja di atas segala raja, Allah yang kekal dan Allah yang tidak nampak. Tapi mari kita lihat untuk apa tujuannya datang ke dalam dunia. Mari kita lihat di dalam Timotius tadi. Dikatakan di dalam 1 Timotius ayat 15. Dikatakan di sana, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Ada apa dengan orang berdosa? Mari kita kembali kepada Kejadian. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ular berkata, kalau engkau makan buah pohon ini, engkau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Matamu akan terbuka. Tapi sejak Adam dan Hawa mengambil buah pohon itu, apa yang terjadi? Mata mereka akhirnya terbuka terhadap dunia ini dan tertutup bagi Allah. Ini yang terjadi. Di dalam dosa itu, bahwa mata kita akan terbuka terhadap dunia ini dan tertutup bagi Allah. Ada seorang ibu saya temui di rumah sakit. Waktu pelayanan ke sana, dia berkata gini, ada satu lagu bahasa Batak itu sangat bagus. Saya nyanyi itu sama dia. Holan sadado nariko, Jesus lehoni dia, mana
ya Tuhan, apapun yang ku dapat di dalam dunia ini tak akan dapat memberikan kesenangan kepadamu. Baik harta, baik semua kesenangan dunia ini tak dapat memberikan kesenangan. Lalu waktu saya berhenti bernyanyi, dia bilang, saya bertanya, sudah dapatkah ibu yang terpenting itu? Waktu dia bilang terpenting, menurut saya yang terpenting itu adalah kesehatan, uang, anak-anak sukses semua. Semua yang di dalam dunia ini saya dapat, itu yang terpenting. Padahal umur sudah hampir 80. Saya bilang, bukan itu yang terpenting, karena semua itu akan kita tinggalkan. Kalau yang ditinggalkan gak penting loh. Coba, kalau kita mau pergi ke tempat sesuatu, kita bawa nggak yang nggak penting, nggak bawa ya? Kenapa? Itu tidak terlalu penting, tapi yang kita bawa yang terpenting. Lalu dia bilang, jadi apa yang penting? Waktu 75 orang Kristen. Saya bilang, keselamatan yang disediakan oleh Yesus, mengampuni dosa kita, itulah yang sangat penting. Loh, kok aku gak pernah minta itu? Waduh, saya menangis. Gak pernah minta? Enggak. Mengapa? Karena dia tidak tahu itu yang terpenting. Karena dia tidak tahu berita yang sangat penting itu adalah Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga apa? Matanya terbuka terhadap dunia dan tertutup bagi Allah. Hepeng bonariko. Sen. Ya. Apa yang dicari orang? Sen. Nah, kan itu ya. Hepeng kata orang Batak. Iya kan? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Hepeng, sen, hepeng. Nah, kan itu ya. Bukan Tuhan Yesus. Karena apa? Mata terbuka terhadap dunia, tertutup bagi Allah, dan ini membuat kita tidak akan pernah bisa mencari Allah. Makanya dikatakan dalam Roma, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kenapa? Manusia sekarang telah jatuh ke dalam dosa. Inilah yang terjadi. Makanya kalau Tuhan kata Tuhan, sepele kita kan? Sepele kita kan? Kata Tuhan kita sepele. Tapi apa kata orang di kedai kopi? Ah, kan gitu ya, kalau bapak-bapak ini di kedai kopi, kalau kami di kedai tua. Kata perkedai, katanya. Orang katanya nggak ada surga itu, katanya. Di perkedai sudah ditanya. Katanya nggak ada surga itu, nggak ada yang pernah dari sana, katanya. Perkedai pula ditanya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia sampai matinya tidak bisa melihat Allah. Dan ini masalah yang besar iya. Untuk inilah Yesus datang. Karena kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita, mata kita akan tertutup terhadap Allah dan terbuka terhadap dunia ini. Dari mana? Dan inilah yang menjadi awal dari penyembahan berhala. Penyembahan berhala apa yang terjadi? Karena manusia sudah tertutup kepada ada Allah, maka manusia membuat Allah yang dianggapnya Allah yang menyelamatkan dia. Bapak kami itu dukun. Jadi heran ya, saya heran sama besarnya kasih Tuhan. Kenapa anak dukun bisa diselamatkan, bahkan dipakai juga? Itu herannya saya. Seharusnya anak dukun nggak boleh dipakai, ya kan, seperti itu ya. Bapak kami itu dukun, dan kakek-kakek kami itu dukun besar. Dukun besar kenapa saya katakan? Karena dia bisa membuat orang yang berobat kepada dia itu menjadi dukun lagi. Jadi dia dukun besar. Dan apa yang terjadi? Karena akibat dosa penyembahan berhala itu, di keluarga kami banyak kematian. Abang-abang saya sudah 3 yang meninggal muda. Satu 32 tahun, 42 tahun, umur 8 bulan. Cucu bapak saya sudah 4 yang meninggal. Muda-muda, sangat muda-muda. Jadi
Lalu Tuhan bilang sama saya, kamu harusnya mati. Waktu Tuhan bilang kamu harusnya ikut mati dengan abang-abangmu itu, saya menangis. Mengapa? Untuk inilah saya datang kepadamu untuk menyelamatkan engkau. Karena kalau aku tidak menyelamatkan engkau dari dosamu itu, engkau akan sama seperti abang-abangmu itu. Engkau sama dengan semua keturunan daripada nenek moyangmu, dari keturunan bolang-bolangmu itu, dari keturunan semua keluarga kalian. Kamu harusnya ikut mati. Dan apalagi yang terjadi karena dosa penyembahan berhala itu di tengah keluarga kami. Iya, ada di sini yang sampai kritik. Tahu kritik? Kritik itu bahasa karunya itu adon. Ya, bapak kami itu sampai adon. Udah jalan-jalan dia nggak pulang rumah lagi. Dan dosa itu turun juga sama saya. Saya mulai SMP sudah mulai dibilang orang Batak itu sudah ngomong. Ngomong itu kalau bahasa Batak itu apa? Sudah pandangan kosong. Misalnya lihat bunga ini, itu melotot terus berjam-jam tapi kosong. Sudah seperti itu mulai SMP. Dan tamat SMA itulah disitulah sudah saya mulai mencari Tuhan. Apa yang saya lakukan? Tuhan, kalau seperti ini saya nanti terus saya akan hilang. Masih adakah jalan yang membuat saya lepas dari stres ini? Kalau masih ada jalannya Tuhan, tunjukkanlah jalan itu bagiku. Menemui saya pertama kali waktu saya mendengar khotbah, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Langsung waktu khotbah itu pertama-tama di Parapat. Yang khotbah pada waktu itu adalah Pak Kris Marantika, pendiri daripada STG. Saya bilang, ini yang saya cari. Wah, ada banyak mungkin di sini belum kenal Tuhan. Adakah dalam hati kita, ini yang ku cari sampai umur 19 tahun. Ini yang ku cari. Dan di Bible Camp itulah Tuhan menemui saya. Kamu akan bisa menemukan kehidupan ketika aku menyelamatkan engkau dari dosa. Maka waktu itu selamatkanlah saya Tuhan. Saya sudah mau mati rasanya, karena waktu itu sudah saya sering mau bunuh diri. Karena apa? Tertekan karena tekanan daripada kegelapan, tekanan dari dosa itu membuat saya sepertinya bertonton ada di dalam kepala saya ini. Dan Yesus menyelamatkan saya dengan hal yang sangat besar. Tadi pagi saya saat teduh, saya baca dari Mazmur 86 ayat 13. Saya baca dalam bahasa karunya. Karena bahasa karo yang saya sangat dalam, terjemahannya ini tadi pagi saya baca. Latangku belina keleng atendu bangku, ngo ikelinindu aku, bas lubang kubur nari. Waktu Tuhan bilang tadi pagi, waktu saya saat teduh itu, latangku belina keleng atendu bangku. Latangku. Kenapa latangku? Lubang kubur yang benar-benar dalam itu Tuhan mau mengangkat kita. Dari mana? Dari penyembahan berhala yang begitu menjijikkan di hadapan Allah. Adakah sampai hari ini engkau masih di dalam lubang kubur penyembahan berhala itu? Latangku belina yang mau mengangkat kita dari lubang kubur itu. Karena kasihnya yang besar, kalau melihat betapa dosa itu menjijikkan di hadapan Allah, sangat menjijikkan ya. Kenapa? Dari nenek moyang kami semua dukun, sangat menjijikkan. Kalau bukan karena kasih Allah yang besar, tidak mungkin kita bisa datang kembali kepadanya. Tapi karena latangku belina keleng Athena membantu latangku, inilah maka dia turun dari sorga, bahkan mati di kayu salib. Sebab yang membuat kita bisa kembali kepada dia karena kasihnya yang tidak terhitung besarnya. Latangku belina. Lubang kubur mana kita? Apakah lubang kubur penyembahan berhala itu yang sanggup melepaskan kita dari sana?
Dia sanggup ya? Apakah lubang kubur kita itu adalah perzinahan? Yang mungkin sudah seperti tadi yang Bibi itu tadi ya, Bibi kakak Mama Dewi tadi ya. Kalau orang tua sudah menikah 2 kali, kita aturan menikah 3 kali. Iya, karena pasti lebih, karena double kan, dari mama kita lagi, ya kan? Double ngerinya dosa itu. Makanya waktu teleponan sama si Novi kemarin, karena mamanya juga menikah lagi, bapaknya juga menikah lagi. Saya bilang, kamu tidak jauh dari mamamu. Kamu tidak jauh dari mamamu. Kalau kamu gak serius dalam dosa seks itu, kamu akan di dalam kuburan seks itu nanti. Cepat atau lambat, iblis akan terus mengincar kamu supaya kamu hancur dalam seks itu. Saya katakan sama dia. Jangan kamu pikir kalau kamu sudah bertobat, ada sepertinya enteng-enteng. Tidak, harus serius. Saya bilang, mengapa? Karena waktu di kampung saya baru pertama kali ke Porsea itu, roh perzinahan di Porsea itu sangat mengerikan. Mengapa? Karena saya pernah tanya sama tetangga itu yang gereja seberang, kira-kira di gerejamu itu berapa persen yang hancur rumah tangganya, baik lewat selingkuh, baik lewat perceraian, tapi judulnya tetap seks. Ibu itu mengatakan 75%. Betapa hancurnya sekarang, banyaknya baik orang-orang muda, baik orang-orang tua, karena lubang kuburnya adalah karena seks itu. Bukankah banyak orang muda hari ini, handphone ini menjadi asupan yang dia makan lewat video-video porno. Untuk apa? Memuaskan seksnya, padahal itu akan membawa dia kepada kematian. Lubang kubur mana yang Tuhan mau kita mengangkat kita? Sebab dia datang dari surga, dia mati di kayu salib untuk mengangkat kita dari lubang kubur itu. Dari lubang kubur mana Tuhan mau mengangkat kita? Dari kesombongan? Saya orangnya paling sombong. Mengapa saya katakan saya paling sombong? Karena kalau ada orang lebih dari saya dulu, saya gak cakapi dia. Kenapa? Dia ada orang yang mau, gak boleh ada orang yang menyaingi saya. Jadi saya gak cakapi orang itu. Karena betapa sombongnya kan? Siapa rupanya saya lebih dari orang lain? Tapi betapa sombongnya. Tapi itu pun Tuhan angkat. Mengapa? Kejadiannya seperti itu yang Tuhan buat. Mana Tuhan mengangkat saya dari sombong? Waktu itu adalah ketika Tuhan berkata kepada saya, aku menentang orang congkak, aku bermusuhan dengan orang congkak. Waktu Tuhan bilang bermusuhan, sudah cukup sebelum bertobat dulu bermusuhan. Kenapa bermusuhan lagi? Hah? Jadi sombong pun membuat saya bermusuhan dengan orang. Iya, kata Tuhan, aku membenci, kata Tuhan. Lalu waktu itu saya katakan, Tuhan lepaskanlah dan saya dari kesombongan ini. Karena saya memang melihat kesombongan itu sangat mengerikan. Dan salah satu contohnya waktu itu yang membuat saya akhirnya tidak bawa mobil gara-gara itu. Jadi saya bawa mobil ini waktu itu wisuda si Ibu Kulin Tawati di Medan. Saya bawa mobil ini kan ke STI. Jadi datang kawan saya ini, siapa tadi yang bawa mobil? Katanya sama si Haja. Waktu bilang saya merah-merah gitu kan. Ya kan, gak bermerah gitu. Langsung gini. Sayang, tapi dia orang tuh sombong. Karena dia satu mobil, padahal mobil gereja yang dibawa, mobil sendiri. Jadi, waktu sombong yang datang kan, tengoklah, kata Tuhan kan. Belum sadar sombongnya ini. Sudah, mau pulang ini. Antang bawa mobil. Sampai mau belokan keluar dari STI, saya pikir masih jauh kali mobil satu yang mau laju dari Brastagi ke Medan. Oh, saya bisa putar ini. Putar! Apa yang terjadi? Ditabrak di belakangnya. Saya pikir ini, aku yang salah tuh dia. Langsung saya pinggirkan mobilnya. Saya bilang turun, saya bilang,
Ini premannya Persea kan? Turun. Padahal sebenarnya ini belum sadar dosanya sombong tadi. Turunlah sebenarnya. Tahu salah kan? Tahu keadaannya. Jadi kira-kira kalau ini ke bengkel berapa? Ikut ya kira-kira 400.000, 500.000 lah. Ya sudah, kita mau sama-sama ke bengkel Pak. Saya bilang, nggak usah lah, saya kasih aja uangnya karena dia tahu salah. Bilang saya tidak salah. Tapi waktu sampai di rumah Tuhan ngomong, tahu kau tadi kenapa ku izinkan kecelakaan itu terjadi? Karena memang jauh kau dia kata Tuhan. Ku izinkan kau ditabraknya. Karena waktu kau bisa bawa mobil itu sombong sekali kau tadi bawa mobil itu. Maka sejak waktu itu gak mau lagi saya bawa mobil. Tapi darurat mau. Ada jemaat waktu itu mau meninggal. Oh langsung ayo mobil. Karena gak ada sombongnya di situ kan. Karena jemaat udah mau meninggal. Gak ada yang bisa bawa mobil di gereja. Ayo gitu. Gak ada sombongnya di situ. Gitu kan. Jadi artinya apa? Harus Tuhan izinkan kecelakaan itu untuk menyadarkan saya betapa sombongnya saya. Tuhan mengangkatnya. Tuhan mau mengangkat karena Yesus datang. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi betapa besarnya latangku belina keleng atendu bangku latangmu. Kenapa? Ia mau membersihkan kita, mengangkat kita dari lubang kubur dosa apapun yang ada dalam hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena kasihnya latangmu besarnya bagi kita. Latangmu, apa janjinya bagi kita? Ketika kita diselamatkan oleh Kristus, Dia tidak berhenti. Latangmu belinaga keleng atendu. Tidak berhenti Tuhan sampai mengangkat kita dari lubang kubur itu. Dia ingin memahkotai kita dengan kasih karunia-Nya. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana, sedikit lagi, tinggal ini yang terakhir. Ayat 14. Mari kita baca sama-sama dua-duanya. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadamu dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam terjemahan lain dikatakan begini, Allah melimpahkan kasih-Nya. Ketika kita diselamatkan, diangkat dari lubang kubur itu tadi, Dia akan memberikan kasih setia-Nya yang tidak berkesudahan. Itu pertama. Kalau kasihnya bapak-bapak ini sama istrinya, udah tahu lah kita ya. Waktu dulu masih pacaran, kaulah bulan tuh, kaulah bintang tuh, ya kan gitu ya. Bulan-bulanan tuh katanya kan. Ya, dia aja gitu. Tapi karena untuk menggoda istrinya, ya kaulah bulan tuh cuma terakhir dalam hatinya, bulan-bulanan punya kau. Nah, setelah dia menikah, apa yang terjadi? Ya, karena masih berdua masih belum nampak kali. Setelah ada anak, sakilah si istri tadi, ya kan? Bukan dulu, tabatu. Padahal kalau suaminya sakit, enggak pak, enggak tampar dulu, kok dulu minumku, sampai ke mulut ini dikasih istrinya kan? Dia kan dikasih ya? Datanglah si istri tadi, iya. Kalau dia sakit semua aku lakukan, tapi aku cuma ditanya, udah makan obat kau katanya. Kasihnya cuma sebentar. Kalau belum bertobat dari situ masih tetap mengharapkan kasih suami, menderita kau nanti terus. Ya menderita lah. Ya Allah, kalau suaminya kasih Tuhan itu hari aja cukup dah. Ngapain kasih suami lah? Ini nanti berbusuk kan? Iya. Kecewa kamu nanti terus karena hanya satu yang mati untuk kita. Itulah Yesus. Cuma Dia yang mengasihi kita. Itulah kasihnya yang berlimpah. Akan Tuhan limpahkan setelah kita diselamatkan. Yang kedua, apa yang dilimpahkannya kepada kita? Dikatakan dilimpahkannya iman. Setelah kita diselamatkannya, untuk kita akan boleh belajar dari percaya yang satu, dari iman yang satu kepada iman berikutnya, Tuhan akan karuniakan. Iya, itu yang dikatakan di dalam kitab
dari iman kepada iman. Ini akan Tuhan karuniakan, iya. Makanya kalau belum beriman kita misalnya sudah bertobat, kita dalam hal tertentu minta. Karena itu Tuhan karuniakan. Tuhan, aku belum percaya dalam hal soal anak ini kepada Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak itu yang membuat kita stres. Tuhan, dalam hal soal makan minum ini aku belum percaya sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, karena Dia mengaruniakan dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Yang ketiga, apa yang Tuhan karuniakan limpahkan? Dikatakan kasih. Kasih kepada sesama akan Tuhan limpahkan kepada kita. Jadi kalau ada orang nanti sudah bertobat 10 tahun, 15 tahun, tapi ada yang masih orang belum dicakapinya, ya kan gitu ya, ini berarti belum dilimpahkan kepada kita. Karena Tuhan mengatakan akan dilimpahkan untuk mengasihi sesama. Jadi kalau ada sampai hari ini belum ada kasih kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang, Tuhan limpahkan dari kebahagiaan ini. Waktu saya awal di Persea itu memang benar-benar saya katakan itu nol kasih saya kepada orang Persea. Awal-awal saya tinggal di Persea, yang saya ingat jemaat di Medan. Saya gini, saya salah tempat nggak ini? Kok saya udah di Persea tapi yang ingatnya orang Medan? Doa saya sama orang Medan. Lalu mulai waktu itu, awal saya di sana, berikanlah saya kasih itu ya Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ada seorang bapak itu genit, saya layani. Si Evina juga gini, agak bola jauh situ, jijik kali aku, genit kali. Karena bapak itu memegang aku. Udah pindah ke sini, pindah lagi ke sini, pindah ke sini. Waktu PA ini dihentikan, pindah ke sini. Tuhan, tolonglah. Tuhan, kuasa kegelapan ini yang bekerja sama bapak ini, supaya dia berhenti untuk mengejar aku, gitu kan? Lalu datanglah teman saya si Eskin bilang, Kak, mulai saya sama. Tidak, itu karena kuasa kegelapan yang ada pada dia. Kasihilah dia. Aku tidak akan. Aku dulu kayak dia. Aku bilang, aku dulu kayak dia. Dan tahu apa yang terjadi? Karena ada kasih yang daripada Tuhan. 2 minggu ke depan dia menjadi jemaat sampai hari ini. Tapi belum bertobat ya. Belum bertobat. Tapi 2 minggu kemudian oleh karena kasih itu membeban di dalam hati ini, Tuhan, dia perlu dikasihi oleh Tuhan. Kasihilah dia. Jadi seluruh keluarganya datang untuk boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Dia bawa, kami mau pindah, kami mau ibadah di sini. Dan matanya sejak waktu itu tidak lagi melihat saya dari. Karena apa? Karena ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah itu, menutupi segala kegelapan itu, menyinari segala kegelapan itu, sehingga dia boleh datang kepada Tuhan. Adakah kasih itu berlimpah di dalam hidup kita? Karena setelah kita diselamatkan, kasih itu akan berlimpah di dalam hati kita. Untuk bukan saja sesama orang kita di gereja, tapi untuk jiwa-jiwa yang terhilang itu. Karena untuk itulah kita diselamatkan. Ini kasih yang melimpah. Adakah kasih itu makin melimpah? Minta. Karena itu janji Tuhan kepada orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Mari kita lihat ayat 17 satu lagi sebagai penutup. Kita baca sama-sama 2 ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal dan yang tak nampak, yang esa. Amin. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang dikatakan malaikat ketika datang menjumpai gembala-gembala? Kemuliaan di tempat Allah Maha Tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Kemuliaan terjadi ketika orang-orang yang di dalam dosa itu kembali kepada Allah. Kemuliaan itu, dan setelah Tuhan memberikan segala anugerah di dalam hidup kita, biarlah segala itu kemuliaan hanya bagi Allah. Biarlah semuanya hanya kemuliaan bagi Allah. Kalau aku bisa bernyanyi, kemuliaan bagi Allah. Kalau aku bisa memberi persembahan, kemuliaan bagi Allah. Kalau aku
Karena apa? Karena ada jemaat di Medan sana, jemaat di Medan ini ya, dimasukkan persembahan untuk hamba Tuhan katanya, termasuk masalah saya satu. Jadi karena nggak kami bilang makasih, karena itu total persembahan dikasihkan, bukan ke tangan kami. Kalau tukang becak tadi dikasih lebih, bilang makasih. Ini hamba Tuhan kita ini nggak tahu makasih, katanya. Saya gini, aduh Tuhan, sama siapa juga dikasih, sama Tuhan atau sama manusia. Kemuliaan tidak bagi Tuhan, tapi bagi dirinya. Setiap kali kita ingin pujian orang lain atas apa yang kita kerjakan, disitulah letaknya kemuliaan bagi diri kita. Setiap kali kita ingin dihargai oleh orang lain, ketika kita berbuat sesuatu yang sudah lelah kita melakukannya, tapi kita tidak dihargai, maka kemuliaan bagi diri kita, bukan kemuliaan bagi Allah. Apa yang boleh kita renungkan lewat firman Tuhan ini? Natal, Yesus datang. Dikatakan tadi, la tanggung belina keleng atendu bangku Tuhan. La tanggung. Kenapa tidak tanggung kasih Allah itu? Besarnya bagi kita. Karena dia sampai meninggalkan kerajaannya, menjadi manusia, bahkan lebih rendah daripada kita. Lahir di kandang domba, menjadi seorang tukang kayu, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah engkau menerima Yesus itu? Yang sudah datang itu, apakah engkau sudah menerima dia? Karena dua ini pasti menjadi keputusan tiap orang setiap kali mendengar Yesus datang dari sorga, menyelamatkan manusia dari dosa, menerima atau menolak. Ahli Taurat dan Herodes menolak. Tidak ada orang yang stagnan, diam saja, nggak menerima, nggak menolak, tidak. Hanya dua. Kalau kamu diam saja berarti kamu menolak. Tapi kalau kamu mau datang berarti kamu mau menerimanya. Yesus mau mengangkat kita dari lubang kubur itu. Barang siapa di antara kita yang sampai hari ini masih di lubang kubur itu, mungkin sudah hampir tertutup lubang kubur itu, sampai sudah bernafas satu-satu kita oleh karena dosa itu. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau mengangkat engkau. Maukah engkau kuangkat dari lubang kubur itu? Kasihku sangat besar, lebih besar dari dosamu. Ya, makanya dikatakan apa? Akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Kalau aku pun yang paling berdosa telah diangkat, engkau pun akan diangkat. Engkau juga. Sudahkah engkau menerima Yesus? Atau kau selama ini diam-diam saja? Artinya apa? Engkau menolak, engkau cuek, seperti Herodes, seperti ahli-ahli Taurat, cuman gembala dan orang Majus. Ingat, ketika Tuhan perkenanan, Tuhan jangan abaikan, karena cuman gembala dan malaikat yang ditemui oleh Allah ketika Yesus lahir di dalam dunia. Sudahkah engkau menerima Yesus yang tanggung kasihnya yang besar kepada kita? Sudahkah engkau menerima? Yang kedua, sudahkah engkau menjadikan Yesus itu Raja? Sudah pun mungkin lama kita bertobat, tapi Yesus belum menjadi Raja, belum menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi juru selamat iya, karena senang ya juru selamat. Tapi menjadi Tuhan, menjadi Raja, tidak pernah. Maukah engkau Natal ini? Tuhan, aku mau menjadikan engkau menjadi Raja, menjadi Tuhan yang mengatur hidupku, yang memerintah seluruh hidupku, supaya apa yang engkau inginkan aku akan taat. Aku akan taat. Karena apa? Begitu besar kasihnya kepada kita, akan dicurahkan lewat kasihnya yang besar itu. Ini yang boleh kita renungkan lewat firman Tuhan ini. Mari kita nyanyi sebelum saya tutup dulu. Terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk dunia.
hina kelembung man kami, karena Engkau sampai meninggalkan kerajaan, Engkau meninggalkan kemuliaan, bahkan menjadi manusia, bahkan sampai naik ke atas kayu salib itu. Kasih-Mu yang besar itu sudah Engkau tunjukkan kepada kami ya Tuhan, lewat berita Natal hari ini. Dan Engkau ingin berkata kepada kami bahwa Engkau mau menyelamatkan kami dari lubang kubur. Itulah dosa kami yang membawa kami kepada kematian itu. Hari ini Tuhan, firman-Mu itu benar-benar berbicara kepada kami, supaya kami yang masih di lubang kubur oleh karena kami selama ini masih menolak Engkau, tapi hari ini kami ingin menerima Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tidak ingin seperti Herodes, kami tidak ingin seperti ahli-ahli Taurat. Kami ingin benar-benar seperti gembala dan juga orang Majus itu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari penyelamatan itu. Tuhan boleh mengangkat kami. Oleh karena itu, saudara-saudara yang di dalam Kristus, jikalau ada sampai hari ini, mungkin kita sudah bernatal, ada yang sudah 20 tahun, ada mungkin yang 10 tahun, ada yang mungkin 50 tahun, atau bahkan 70 tahun. Tapi sampai hari ini, kita belum pernah sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Kristus untuk diangkat dari lubang kubur dosa ini. Maka hari ini Yesus mau bertanya kepada tiap kita, maukah engkau, karena kasih pula tanggung besarnya kepadamu, maukah engkau diselamatkan dari lubang kubur itu? Barang siapa hari ini mau datang kepada Kristus, akulah orangnya itu ya Tuhan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan para malaikatnya, saya sebagai hamba Tuhan, barang siapa yang mau datang kepada Kristus, supaya Tuhan itu menjadi Tuhan, menjadi juru selamat dan menjadi Raja dalam hidup kita. Siapa yang mau menerima Kristus dalam hidupnya, mari mengangkat tangan. Siapakah yang mau menerima Kristus? Tuhan berkata, "La tanggung belina kelong ataiku bangga." Siapa lagi? Adakah lagi? Tuhan, kami berdoa untuk tangan yang terlurus ke sorga. Tuhan, selamatkanlah kami, selamatkanlah aku dari lubang kubur dosaku ini. Mulai hari ini, aku mau menerima Engkau, sungguh-sungguh menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, dan menjadi Raja dalam hidupku. Amin. Turunkan tangan. Tuhan, kami bersyukur, dan jikalau jemaat-Mu ini Tuhan, kami berdoa, berilah anugerah supaya kalau selama ini kemuliaan bagi diri kami, Tuhan ampuni kami, supaya bolehlah sampai Tuhan curahkan kepada kami iman, kasih kepada orang-orang, jiwa-jiwa yang masih tinggal di dalam kegelapan itu. Biarlah Engkau mencurahkan kasih karunia. Oleh karena itu Tuhan, berilah supaya sampai bagi kami Engkau menjadi Raja, Engkau menjadi Tuhan yang mengatur hidup kami, bukan hanya menjadi juru selamat. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami akan boleh bersuka cita